Jadi sangat prihatin ya kita melihat negeri ini sangat-sangat prihatin. Pak Pol, bayangkan saya semua teman-teman yang ada di Zoom ini, bayangkan ya, di bulan suci Ramadan saja mereka bisa brutal, begitu brutalnya. Bulan suci loh katanya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau bukan bulan suci? Itu kepala lepas dari badan kali. Dan itu dianggap biasa. Bagi saya ini perbuatan memang sungguh biadab, benar-benar biadab. Nah, makanya saya minta semua pejabat-pejabat di negeri ini, DPR atau siapapun, bersuaralah kalian. Coba saya pengen dengar penilaian kalian terhadap perlakuan yang ditimpakan kepada Ade Armando. Saya mau dengar pejabat-pejabat bersuara seperti apa. Mengutukkah atau apa? Ya, gambar-gambarnya kasihan ya. Coba lanjut nih, Wonder Woman. Silakan Wonder Woman. Pak Santiamer bantu co-host juga ya. Saya sambil jalan soalnya ini ya Pak Santiamer. Oh, siap Pak, siap. Nah, ini kita juga boleh, Anda juga boleh bertanya-tanya untuk masalah hukum juga ya, karena hari ini kan harinya temanya masalah hukum. Cuman ini karena ada topik yang panas sekali, saya bikin juga ya supaya kita jangan ketinggalan update di grup ini juga. Ya, Breaking lanjut. Zoom ini namanya, Breaking Ya. Zoom. Oh ya, ini ada Ibu Wonder Woman ya, ngasih kabar baik juga nih ya. Saya nggak tahu rekening kita udah jadi belum ya Bu Wonder Woman ya? Rekening Galarua ya. Gini, kalau untuk yayasan memang belum Pak Pol, karena syarat pembukaan rekening untuk yayasan adalah setelah aktenya ditandatangan dan ada pengesahan dari Kemenkumham itu baru bisa dibuatkan rekening. Itu syaratnya Pak Pol. Oh, tapi aktenya sudah selesai toh, cuman tinggal pengesahan Menkumham aja ya. Ya, tinggal tanda tangan sebetulnya, karena kan beliau ini kan masih di sono, Pak Pol. Nggak apa-apa, ditinggal dulu, nanti disusulkan dengan akta perubahan toh. Bapak nggak jawab gitu ya. Kalau memang Bapak dalam waktu dekat bisa datang, ya sudah kita bisa selesaikan. Nah, yang besok ini, yang mengenai Galarua ini, besok saya akan ketemu Pak Notaris sama-sama sama Pak Santiago. Masalah kartu ini sedang teman-teman sudah banyak yang bertanya. Kan kita nggak bisa kasih kartu sebelum LSM ini jadi. Ternyata kan lebih lama daripada yang kita duga ya. Jadi memang kartu ini kenapa kita nggak menghimpun minta jadi member lagi. Tapi nanti begitu organisasinya jadi, legalitasnya selesai, kita geber lagi untuk pendaftaran member dan kita kasih kartu member card itu ya. Kita kasih kartu member nggak apa-apa itu. Hanya masalahnya kita belum bisa kasih. Besok pagi. Yang ini buat pengumuman juga mengapa membernya itu belum jadi karena yayasannya ini ya ternyata mengalami kerumitan sekali ya, rumit sekali. Cuman sekarang ini sudah keluar semuanya, cuman tinggal tanda tangan satu orang ya Pak Ponto, karena Pak Ponto sedang ada di Papua ya, dan jadi kita mau tinggal dulu, yang penting jadi dulu ya. Jadi cukup Pak Tobing saja cukup ya, cukup Pak Tobing. Nanti begitu Pak Ponto sudah balik, kita minta tanda tangan Pak Ponto, bikin akta perubahan gitu. Karena yang penting jadi, karena udah ditunggu, masyarakat sudah menunggu lama sekali ya, sudah 4 bulan ya, dari bulan kita kan udah dari Desember akhir kan. Sudah 4 bulan ini. Tapi untung ada Bu Linda ya. Kalau nggak ada Bu Linda kemarin kita nggak kelar-kelar juga tuh. Karena kita jalurnya kemarin kan di stop semua kan. Bener-bener stop semua kan. Mentok semua kemarin bener-bener kan. Udah diurus mentok semua kan. Tapi untung ini ada Bu Linda. Untuk Galarua, feeling saya sih besok kalau ketemu dengan Pak Notaris sama Pak, feeling saya mungkin Senin kita bisa tanda tangan Pak Pol untuk Galarua. Oh, yang LSM-nya ya? Yes, yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan, tapi tetap supaya jalan dulu supaya kita bisa segera bikin kartu membernya supaya bisa diterbitkan. Ya, nanti begitu sudah dapat rekening lagi, kita nanti umumkan lagi, promosikan lagi untuk membership-nya itu supaya bisa segera dibagikan ya. Jadi minta tolong Ibu Novi supaya itu yang di WhatsApp itu jangan sampai hilang. Kalau bisa sudah dibikin rapi catatannya biar tinggal dikasih ke
ke ini kita, ke Richard Owen supaya jangan hilang, terus nanti tinggal dicetak aktivis ini. Jadi supaya datanya itu alamat semuanya yang sudah fix jangan hilang itu. Jadi sekarang dicicil juga kan sudah ada banyak kan itu, ada ratusan itu kan. Iya. Oke, lanjut Bu Linda, silakan. Berteriak, jangan lupa bawang putih dan kecap asin. Iya. Oke, ini dari tadi sore ini memang betul-betul bawang putih berapa karung habis deh Papa. Waduh, itu memang kelewatan. Luar biasa. Kelewatan tapi memang. Pak Santiamer tuh tahu persis tadi saya udah ngomong sudah tensinya udah benar-benar naik Pak Pol. Jadi sangat prihatin ya kita melihat negeri ini sangat-sangat prihatin. Pak Pol, bayangkan saya semua teman-teman yang ada di Zoom ini, bayangkan ya di bulan suci Ramadan saja mereka bisa brutal, begitu brutalnya bulan suci loh katanya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau bukan bulan suci? Itu kepala lepas dari badan kali. Dan itu dianggap biasa. Bagi saya ini perbuatan memang sungguh biadab, benar-benar biadab. Nah, makanya saya minta semua pejabat-pejabat di negeri ini, DPR atau siapapun, bersuaralah kalian. Coba saya pengen dengar penilaian kalian terhadap perlakuan yang ditimpakan kepada Ade Armando. Saya mau dengar pejabat-pejabat bersuara seperti apa. Mengutukkah atau apa? Ini sudah lebih daripada binatang benar-benar. Negeri ini negeri barbar. Bayangkan, saya sampai kadang-kadang berpikir begini, Pak Po. Seandainya Saifuddin Ibrahim itu dijeblosin ke penjara, hari ini masuk, besok mati, atau dagingnya terpisah dari tulangnya. Karena kalian sungguh-sungguh brutal dan kejam. Ya, terus satu sisi kalian berteriak PKI. Siapa yang PKI? Kalian sadar nggak kalian perbuatan kalian mirip, hampir menyerupai PKI? Satu sisi berteriak lagi penista agama. Yang penista agama itu siapa? Yang begini-begini ini penista agama. Betul. Agama tidak mengajarkan kalian seperti ini. Benar-benar kalian memang keparat kalau saya bilang benar-benar. Saya tadi sudah ngomong di channel Susu Kuda juga, betul-betul saya marah Pak Pol. Udah nggak bisa ini Indonesia seperti ini. Memang kita harus bersuara memang Pak Pol. Marah saya benar-benar tadi. Tanya Pak Pute tuh Pak Pol tadi. Pak Santianer juga tahu. Benar-benar saya, waduh sepanjang hari ini saya hilang sukacita. Saya pembawa dengan emosi terus Pak Pol. Bagaimana mungkin Bang Ade Armando yang notabene satu keyakinan dengan kalian, itu pun kalian bisa siksa dia sebegitu rupa. Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kalian? Saya udah bilang lagi, daging terpisah dari tulang. Ya, satu sisi kalian mengagung-agungkan agama, ya, tetapi bertumbuh subur istilah penista agama. Kalian sadar nggak yang kalian lakukan itu adalah lebih dari penista agama? Sadar nggak kalian? Nah, satu sisi saya juga minta kepada mahasiswa juga harus bersuara ya, karena kalian berdemo itu kan ada tujuannya. Nah, ini kan dirusakin dengan kadrun-kadrun seperti ini. Kalian bersuara dong. Kalian jangan mengotori perjuangan kita, ngomong sama kadrun-kadrunnya. Kan kebaca tadi kadrunnya yang pakai peci putih lah ini macam-macam. Benar-benar, saya bilang benar-benar. Ya, makanya tadi saya baca juga di Pak Permadi Arya itu ya, wow. Jadi benar-benar memang ISIS itu ada, bukan Islamfobia. But that is right. Itu benar. Jadi kalian mau ngomong apa? Mau ngomong Indonesia damai? Ya, aduh mudah-mudahan dengan kejadian ini Pak Pol, biar dunia internasional lihat nih, this is Indonesia. Hebat ya, main kroyok ya, habis-habisan tuh Pak Pol, lihat tuh. Makanya tadi ada yang ngomong gini ya, mungkin Bang Ade pernah mengkritik habis Saifuddin Ibrahim
Kalau bagi saya itu kita pisahkan. Kita lihat dari sudut kemanusiaan, Pak Pol. Tidak layak seorang adik juga diperlakukan seperti itu kan, Pak Pol. Tidak layak seperti itu. Dan mereka-mereka ini saya nggak tahu ya, sudah lebih dari binatang mungkin kalau saya. Aduh, saya emosi hari ini. Udah Pak Santiamer, ambil alih dulu Pak Santiamer. Dari tadi saya tinggal marah melulu Pak Santiamer. Oke. Jangan lupa bawang putihnya, Bu Linda. Wonder Woman, Saya ya. miris benar-benar dengan itu. Sungguh miris benar-benar. Ya, saya berharap mereka-mereka yang memukul Ade Armando itu diproses secepat-cepatnya seperti kalian memproses seorang Basuki Cahayapurnama. Sekali lagi saya ngomong itu. Pada kasus Pak Ahok, kalian proses secepat kilat petir. Dan ini pun sama. Tidak ada kata-kata nanti nggak. Segera jeblosin ke penjara. Itu aja. Terima kasih. Oke, Wonder Woman. Saya pikir ya, semua yang punya rasa kemanusiaan tanpa memandang latar belakang itu punya amarah ya. Dengan perlakuan yang kayak apa ini barbar gitu kan. Jadi mengadili sesama dan menkroyok lagi. Kalau satu persatu sih one by one itu masih hebat lah. Ini main kroyok gitu. Jadi apa mental-mental pecundang gitu ya. Oke, lanjut dulu Bu Sorry. Silakan Bu. Pak Santiamer. Yuk, Dia begini Pak Santiamer. silakan Pak. Secara teori di bulan puasa itu iblis kan dirantai bagi mereka di penjara. Jadi kalau di bulan puasa iblisnya dirantai, tindakan itu iblis yang buat apa manusianya. Tapi kemudian Ade Armando ini juga kan kayaknya memancing keadaan. Tapi itu sudah terjadi dan ini tidak wajar. Tapi kita harus kasih tahu bangsa ini, ada $200.000 uang negara ini, pajak kita, dibelanjakan oleh oknum-oknum di Amerika. Mereka lagi bangun pesantren di Amerika itu, di upstate New York. Ini kenapa ini? Mereka itu kan dari Ikhwanul Muslimin, Wahabi, ya. Itu Daeng Uteng ini kita harus tanya ini. Si Daeng Uteng ini kan oknum ya. Tapi negara membiayai $200.000 setiap tahun. Yang begini-begini buahnya kan ada turunannya di Republik ini. Makanya kita yang seperti ini, kenapa Jokowi tidak lihat ya? Kemudian kenapa misalnya pemerintah kita, kedubes kita di sana, ini Pak Tantowi Yahya masa nggak ngerti ya? Saya sedih juga nih Pak Tantowi Yahya sebagai sahabat saya di Asosiasi Indonesia Amerika, ya seharusnya ada bunyi lah semasa beliau itu sebelum menjadi dubes di New Zealand ya. Tapi yang begini-begini ini kan anak bangsa ini terkecoh ya. Dalam satu sisi kita disuruh bayar pajak negara, sisi lain anggaran negara kita dibelanjakan untuk hal-hal yang menyimpang. Jadi mereka itu hidup mewah. Orang-orang yang ada di pesantren yang dibiayai oleh negara ya. Mereka itu membuat pesantren namanya Nur Inka ya, Nusantara Madani. Ini kan berbahaya sekali. Tapi tengok buahnya. Mereka di sana membangun satu sindikasi. Tetapi di Indonesia mereka juga bertumbuh. Dan hari ini itu semua fakta. Nah, sementara Kapolri kita macam mana? Sudah sebutkan, Kapolda bilangnya macam mana? Tidak boleh ada kerusuhan persuasif. Tapi begitu ini terjadi, tengok, tukang langgang aparat kita. Kan mempermalukan. Sementara TNI kita hanya sebagai pembantu. Jadi ini dipenjara oleh undang-undang kebijakan reformasi yang kebablasan. Jokowi atur posisi lah. Semoga dalam 1-2 hari ini ada rapat kabinet ya. Ada hal-hal yang harus dipangkas, kebijakan-kebijakan bangsa ini, ormas-ormas yang disupport oleh negara, ya sebaiknya di stop. Bantuan-bantuan ini, bagi saya MUI harus bubar.
nggak ada kata lain ya. MUI harus bubar. Jadi teman-teman sebangsa dan setanah air yang ada di 139 negara, hari ini bukti ya, bukti bahwa ini tidak cerita main-main. Pilihannya apakah kita memilih nasionalis atau kita menjadi negara sesuai yang mereka mau. Ini perang paradigma ya, endasmu endasku. Jadi ini nggak bisa lagi main-main. Kapolri tolong dengan sikap lebih bijaksana ya. Anda dipermalukan ya, pasukan Anda tunggang langgang dikejar massa. Itu dulu. Silakan Pak Santiago. Terima kasih Pak Pute informasinya ya, untuk bisa kita memberikan masukan atau kritik. Ya, banyak informasi yang belum kita ketahui secara menyeluruh. Informasi yang disampaikan oleh Pak Pute itu luar biasa. Jadi kita juga nanti melihat ya, di Indonesia ini ada suatu seolah-olah yang berhak melakukan demo itu hanya mahasiswa dan buruh. Dari mana mereka ini dapat hak itu? Ya kan, hak demo itu. Pokoknya yang lain itu bagi mereka bukan nggak dianggap gitu loh. Jadi sepertinya kalau dilihat dari perilaku mereka ini bukan perilaku mahasiswa, tapi berdemo atas nama mahasiswa. Saya pikir nanti suatu saat ini harus dibersihkan ini cara-cara berdemo ini. Tidak ada, mereka mendapat hak atau legal standing untuk berdemo itu sebagai apa? Sebagai rakyat atau sebagai mahasiswa? Nah, kalau di Undang-Undang Dasar kan kedaulatan itu bukan di tangan mahasiswa, di tangan rakyat. Nah, ini untuk kita pikirkan nanti dan menjadi masukan kepada pemerintah, karena ini adalah perbuatan yang tidak bisa kita terima ya, penganiayaan terang-terangan di tengah-tengah daripada masyarakat banyak. Luar biasa ini. Barbar ini yang dibilang oleh siapa Wonder Woman tadi. Silakan Bu Lisoy.